Swastiastu. Nama saya Ikadek Ramasuta, peserta PPG Daljab Batch 1 tahun 2025 di LPTK Setah Negeri Empu Kuturan Singaraja dengan nomor peserta 4462 764 665 130 173, NIM 240 117 1210, program studi pendidikan agama Hindu. Saya akan membuat video pembelajaran untuk uji kinerja pada 9 Mei 2025 di SMP Negeri 1 Atap 3 Kubu Tambahan. Baik, terima kasih. Om Santi 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 Om. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan anak-anak? Apakah sehat semua? Sehat. Baik, di sini Bapak akan absen dulu. Apakah ada teman kalian yang tidak sekolah? Ada. Siapa yang tidak sekolah? Rian sama Sumerdana. Rian kenapa Rian? Rian izin. Terus Sumerdana? Sakit. Berarti selain itu tidak ada lagi ya yang tidak sekolah? Ya, baik. Pak, sekarang akan mulai pembelajaran tentang materi Trihita Karana. Namun sebelum itu Pak akan jelaskan tujuan dari pembelajaran. Ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar Trihita Karana. Di sini dengan tujuan pembelajaran yaitu memahami ajaran Trihita Karana di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita perhatikan bahwa ajaran Trihita Karana itu seperti apa sih dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum lanjut ke pelajaran, Pak akan menyampaikan beberapa kesepakatan kelas dulu. Jadi yang pertama itu setiap ada pelajaran agama kalian harus datang tepat waktu atau masuk kelas tepat waktu ya. Terus yang kedua, siswa itu harus semangat aktif dalam mengikuti pembelajaran. Jadi jangan doyong. Kalau sudah di jadwal kelas itu, mari kita semangat untuk belajar. Terus yang ketiga, mengangkat tangan bila ingin bertanya atau menjawab ya. Terus yang keempat, menjaga ketertiban kelas kalian masing-masing. Terus kelima, saling menghormati antar teman ya. Kita lanjut. Nah, ini sebelum lanjut ke materi Trihita Karana, Pak memiliki dua pertanyaan. Yang pertama itu, apakah yang kamu ketahui tentang konsep keharmonisan dalam kehidupan? Terus menurut kamu apakah hubungan manusia dengan alam dan sesama itu penting? Baik, kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Apa yang kamu ketahui tentang konsep keharmonisan dalam kehidupan nyata ini?
Coba yang bisa angkat tangannya. Coba Reni dulu, Reni. Apa yang kamu ketahui tentang konsep keharmonisan itu? Menurut saya, konsep keharmonisan dalam kehidupan adalah menerima diri apa adanya, menjaga keseimbangan antara pikiran, emosi, dan tindakan, menjaga kesehatan mental, fisik, dan spiritual agar hidup terasa lebih utuh Tepuk tangan dulu, jawabannya sangat bagus. Jadi, menurut Reni itu adalah keseimbangan antara pikiran, perkataan, perbuatan sehingga menghasilkan mental yang kuat gitu. Terus ada yang lain jawabannya? Coba Nanda. Menurut saya konsep keharmonisan ialah untuk membangun hubungan yang sehat dan saling menghargai antar sesama manusia. Selain itu kita juga harus menghindari konflik yang tidak perlu dan menyelesaikan perbedaan dengan cara yang damai. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Itu konsep keharmonisan itu kita harus menjaga hubungan antar manusia biar tidak terjadi konflik. Bila terjadi konflik, kita selesaikan dengan lapang dada, artinya dengan secara damai. Jadi konsep keharmonisan itu Pak simpulkan adalah semua hubungan yang harmonis, misalnya manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusianya, manusia dengan lingkungannya. Jadi kalau ketiganya itu sudah dijaga dengan seimbang, maka akan timbul keharmonisan dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang kedua, apakah hubungan manusia dengan alam dan manusia dengan manusia itu sangat penting? Penting atau tidak antara hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam itu sendiri? Silakan angkat tangan dulu. Silakan, Ratna. Hubungan dengan sesama manusia penting karena manusia adalah makhluk sosial. Kehidupan yang bermakna dan seimbang harus selalu melibatkan interaksi yang sehat dengan orang lain, baik dalam keluarga, komunitas, maupun masyarakat global. Empati, kerjasama, dan solidaritas adalah nilai-nilai yang menjaga stabilitas sosial dan memungkinkan kemajuan bersama. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, sangat bagus jawabannya. Semua penting itu hubungan antar manusia. Jadi kita harus menjaga hubungan antara keharmonisan antar sesama. Di mana baik di sekolah, di rumah tangga, di masyarakat, dan lain sebagainya. Itu adalah satu pengaplikasian dari hubungan yang sangat penting terhadap sesama manusia. Itu yang paling jelas itu adalah kita itu sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Ya, itu. Jadi terkait dengan ini, nanti kita akan menjelaskan, melihat video tentang terjadinya pencemaran alam, itu karena ketidakharmonisan manusia dengan alamnya. Namun sebelum itu, biar kita tidak tegang, mari kita ice breaking dulu. Ice breaking dulu. Semua berdiri. Ya. Nanti kalau Bapak bilang selamat pagi, kalian jawab pagi. Kalau Bapak bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Luar biasa, hebat. Ya. Nanti konsentrasinya penuh. Nanti Pak bilang selamat pagi, didengar semangat pagi. Ya, mulai. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, hebat. Terima kasih. Selanjutnya, silakan duduk kembali. Mari kita saksikan video tentang pencemaran itu sendiri. Pencemaran lingkungan. Tuh, lihat. Ya, perhatikan. Pencemaran lingkungan merupakan Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru Tentang pencemaran
lingkungan. Nah, dalam hal ini bagaimana kita menanggulangi biar tidak terjadi hal-hal tersebut dalam ajaran agama Hindu itu Pak sudah jelaskan. Oke, kita sekarang lanjut ke pengertian dari Trihitakarana ya. Secara etimologi, Trihitakarana itu berasal dari 3 kata, yaitu Tri, Hita, dan Karana. Jadi, Tri artinya 3, Hita artinya kebahagiaan atau keharmonisan, dan Karana artinya penyebab. Jadi, Trihitakarana itu artinya 3 penyebab kebahagiaan. Dari Trihitakarana ini ada 3 bagian Trihitakarana. Jadi Parahyangan, Pawongan, Palemahan. Itu ya. Jadi bagian-bagian Trihitakarana itu adalah Parahyangan, Pawongan, Palemahan. Anak-anak ada yang tahu enggak apa arti dari Parahyangan itu sendiri? Coba angkat tangan kalau bisa. Ya, silakan Putri. Parahyangan hubungan harmonis dengan Tuhan. Ya, parahyangan itu adalah hubungan harmonis dengan Tuhan. Jadi kita harus menjaga hubungan yang harmonis dengan Tuhan karena kita percaya dengan adanya ide bagus. Terus pawongan. Nah, pawongan. Pawongan apa? Coba Reni. Hubungan manusia dengan sesama manusia. Hubungan manusia dengan sesama manusia. Terus palemahan. Silakan. Hubungan harmonis dengan lingkungan alam. Ya. Palemahan itu adalah hubungan manusia dengan alam atau lingkungan. Beri tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Lanjut kita ke bahas satu persatu, ya, bahas satu persatu, ya. Itu parahyangan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Jadi Pak sudah jelaskan sedikit tadi bahwa kita harus menjaga hubungan dengan Tuhan. Karena dalam ajaran agama kita itu ada istilahnya serade, artinya kita percaya dengan adanya Tuhan. Apa yang harus kita lakukan biar kita dekat atau berhubungan harmonis dengan Tuhan? Apa yang harus mesti kita lakukan? Coba Nanda. Sembahyang salah satunya. Apa lagi? Coba Ayu. Jangan membersihkan tempat suci. Membersihkan tempat suci boleh juga. Ya, itu adalah salah satu contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Terus kita lanjut ke pawongan. Jadi hubungan manusia dengan manusia. Jadi pawongan itu adalah hubungan manusia dengan manusia. Jadi kita harus apa? Harmonis terhadap sesama manusia, di mana dalam ajaran agama Hindu itu ada istilahnya apa? Masih ingat? Ada istilahnya Tatwam Asi. Tahu artinya Tatwam Asi? Kamu adalah aku adalah kamu. Iya, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Jadi kalian sudah tahu itu. Jadi harus menjaga hubungan antara manusia dengan manusia gitu ya. Mari kita saling membantu. Kita lanjut terus ke bagian yang ketiga. Nah, ini yang terakhir yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam. Jadi bagaimana kita menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam? Putri, apa yang harus kita lakukan biar terjadi? Menjaga kebersihan lingkungan. Terus apa lagi? Coba Reni. Tidak membuang sampah sembarangan. Ayu. Melestarikan alam. Itu adalah salah satu perlakuan kita terhadap alam biar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Ya, itu.
Jadi itu sedikit penjelasan dari Bapak. Sekarang Pak mau memberikan kalian lembar kerja, terus kalian kerjakan berkelompok. Nanti kita presentasikan kelompok masing-masing. Ya, jadi Pak akan kasih lembar kerja kalian, silakan bentuk kelompok. Pak yang bentukkan kelompok, itu sama itu berempat, ini berempat, itu bertiga ya. Silakan. Ini lembar kerjanya, silakan kerjakan. Silakan nanti kasih. Ya. Ini kelompok 2, Pak bagikan kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 3, tulis kelompok 3. Ini kelompok 4 ya. Ya. Akan diskusikan dengan baik. Nanti ada penilaian tertentu. Ini silakan kerjakan dalam waktu 15 menit ya. Arti. Tri artinya 3, kita artinya kebahagiaan atau keharmonisan, dan karena artinya penyebab atau alasan. Makna. Kita harus menjaga keharmonisan kita dengan Tuhan, kita dengan sesama, dan kita dengan alam. 1. Parahyangan. Hubungan harmonis dengan Tuhan. 2. Palongan. Hubungan harmonis dengan sesama. Dan 3. Palemahan. Hubungan harmonis dengan alam. Agar kehidupan kita harmonis dan sejahtera. Nomor 1. Sembahyang. Nomor 2. Membersihkan tempat suci. Contoh palongan, menghormati sesama dan saling membantu. Contoh palemahan, menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan melakukan regenerasi. Itu saja dari kelompok kami. Saya tutup dengan paragraf 1. Penyebab kebahagiaan dan keharmonisan. Hubungan antara manusia dengan Tuhan atau parahyangan. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan manusia atau palongan. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan alam atau palemahan. Karena menjadi kunci keseimbangan dan kebahagiaan hidup. Melaksanakan sembahyang secara rutin, rajin membersihkan dan merawat bangunan tempat suci atau pura. Sekian presentasi dari saya tutup dengan kalimat santi. Saya menjawab bagian C. Tri berarti 3, Ita berarti kebahagiaan, karena berarti penyebab atau alasan. Maknanya Tri Ita Karana adalah konsep yang mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan. Parahyangan, hubungan harmonis dengan Tuhan. Palongan, hubungan harmonis dengan sesama manusia. Palemahan, hubungan harmonis dengan lingkungan alam. Karena jika tidak dijaga, semua keharmonisan akan hancur. Parahyangan, sembahyang, membersihkan tempat suci. Palongan, sopan santun, menghormati sesama manusia. Palemahan, membuang sampah di tempat sampah, tidak menebang pohon sembarangan. Itu saja dari kelompok kami tutup dengan paragraf 1. Om Santi. Bertangan. Jawabannya adalah Tri berarti 3, kita berarti kebahagiaan, kesejahteraan atau keharmonisan. Karena berarti penyebab atau alasan. Jadi Tri kita karena berarti 3 penyebab kebahagiaan atau 3 alasan terciptanya keharmonisan. Maknanya kita harus menjaga keharmonisan, kebahagiaan, kesejahteraan hidup dan dengan seimbang. Jawabannya yang pertama, parahyangan adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, palongan adalah hubungan manusia dengan sesama manusia. Dan yang ketiga, palemahan karena ajaran Tri Ita Karana adalah konsep yang mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dapat dicapai melalui tiga hubungan yang harmonis dan seimbang. Yang pertama, membersihkan tempat suci.
dan selalu sembahyang setiap hari. Yang kedua, Pawongan menghormati orang lain, saling membantu satu sama lain, tidak membuang sampah sembarangan. Itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Teks itu dari penjelasan dari masing-masing kelompok. Jadi silakan kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan kembali. Itu sudah sangat jelas, sudah sangat bagus penjelasan dari kelompok kalian masing-masing bahwa Trihita Karana itu artinya adalah 3 penyebab kebahagiaan. Terus bagian-bagiannya ada kelemahan, ada pawongan, dan paryangan. Dan kita perlu juga menjaga keharmonisan itu, hubungan dari ketiga bagian Trihita Karana itu harus kita perlu jaga, karena yang terakhir itu bentuk aplikasi dari ajaran Trihita Karana itu adalah sudah dijelaskan oleh kelompok oleh masing-masing tadi, ada menjaga lingkungan, sembahyang, membersihkan tempat suci, terus melakukan penanaman hutan kembali, tidak membuang sampah pada tempatnya. Jadi sudah jelas? Kalau sudah jelas, Pak simpulkan pembelajaran hari ini bahwa kalian sudah bisa menerapkan dan memahami ajaran Trihita Karana itu sendiri. Ya, jadi kalian sudah bisa menjawab pengertian dari Trihita Karana itu sendiri. Nah, bagian-bagiannya itu adalah paryangan, pawongan, kelemahan. Gitu. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, silakan tulis refleksi di LK masing-masing. Itu dibuat secara individu biar nanti sebagai bahan untuk evaluasi ke depannya. Yang pertama itu ada apakah yang kalian dapatkan setelah mempelajari hal ini. Itu yang kedua. Terus ada dari bagian-bagian Trihita Karana itu hal mana yang kalian sudah lakukan. Terus yang ketiga yang belum kalian lakukan, kedepannya untuk dilakukan secara terus menerus. Silakan kerjakan. Kalau sudah selesai menulis refleksi, silakan dikumpulkan. Kalau sudah semua, silakan kembali. Jadi sekali lagi Pak tanya, Sudah sangat jelas. sudah jelas? Sudah. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antara Trihita Karana dengan Pancasila. Pembelajaran hari ini cukup sekian dulu, karena kita tadi mulainya dengan berdoa. Mari kita berdiri dulu, berdoa untuk mengakhiri pertemuan kali ini. Di pelajaran ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat Santi. Para Santi. Om Santi 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 Om. Tepuk tangan dulu.